Oh ya, saya biasa dipanggil Pak Sama. Lengkap saya Abdus Sama. Saya sehari-hari di Fakultas 2 di Fakultas Dakwah. S1 saya di Solo, di Wali Songo Surakarta. S2-nya di Wali Songo Semarang, S3-nya di Wali Songo Semarang. Berarti ngajarnya MHU? Saya dosen di MHU, tapi mata kuliah saya ilmu hadis. Ilmu hadis. Kita sebagai seorang dosen gitu Pak, bagaimana posisi ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam menurut Pak? Jadi ilmu itu kan ma'rifatus syai' ala ma kana huwa, begitu. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu seperti apa adanya sesuatu itu. Itu ilmu pengetahuan. Nanti meskipun nanti ada yang membedakan ya antara pengetahuan dengan ilmu. Kalau pengetahuan itu sekedar seperti anak-anak bayi tahu sesuatu itu namanya pengetahuan. Hewan bisa membuat sarang itu bisa disebut pengetahuan. Tapi dia bukan ilmu. Karena kalau ilmu itu kan dia punya syarat-syarat. Dan kalau dalam filsafat ilmu itu kan kita mengenal istilah ada ontologi, ada aksiologi, ada epistemologi. Ontologi itu asalnya sesuatu, hakikat sesuatu itu ontologi. Kalau epistemologi kan berarti dia cara orang mengetahui atau uji validitas, itu maksudnya epistemologi. Terus ilmu itu dipakai untuk apa? Itu aksiologi. Nah itu yang dikatakan ilmu pengetahuan itu di situ. Bedanya manusia dengan makhluk lain itu karena manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan. Kalau yang lain-lain mungkin bisa cukup punya pengetahuan tapi tidak punya ilmu, karena ilmu kan punya syarat-syarat. Islam itu jelas mengajarkan ada ilmu. Sampai ada ayatnya itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah akan angkat derajat orang beriman dan berilmu. Jadi orang berilmu itu tidak usah takut miskin, karena itu sudah garansi itu. Orang beriman, orang berilmu itu diangkat derajatnya. Apalagi menurut Bapak, bagaimana Islam itu memandang perkembangan ilmu pengetahuan seperti teknologi digital, sains modern, atau domain ilmiah? jadi gini ya, yang membuat ilmu itu bernilai, itu value ya, punya nilai itu ketika ditatakan aksiologi. Ilmu itu dipakai untuk apa? Saya melihat ilmu itu seperti senjata tajam kayak pisau gitu ya. Orang bisa pakai pisau untuk ngiris bawang, ngiris berambang, macam-macam. Tapi bisa dipakai juga untuk menusuk orang, bisa membunuh orang. Nah begitu pula ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dipakai untuk apa? Jadi value-nya itu ketika sudah di aksiologinya dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk pelayanan umat, kemaslahatan masyarakat, maka ilmu itu menjadi bernilai positif maksudnya. Makanya di dalam hadis dikatakan ilmu yuntafa'u bihi, kan itu ilmu yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat untuk baik pemiliknya maupun orang yang memanfaatkan ilmu. Digital pun sama. Jadi dunia digital itu kan dunia bebas nilai. Nah, tinggal itu dipakai untuk apa? Orang kan bisa menggunakan medsos untuk belajar, tapi bisa juga menggunakan medsos untuk menipu kan? Sama-sama pakai medsos, tapi yang membuat nilainya berbeda itu ketika bicara motif. Makanya dalam bahasa Inggris namanya motivation, motive for action. Jadi motif orang ketika itu mau dipakai untuk apa nih ilmu? Kalau untuk kebaikan dia dapat pahala, kalau untuk keburukan dia dapat dosa. Apalagi Menurut Bapak, apa makna istilah sebagai khalifah dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan? makna manusia, khalifah itu apa artinya khalifah? Enggak juga. Enggak, khalifah itu bisa arti menggantikan, bisa berarti pemimpin. Makanya khalafani
khalafani rajulun itu artinya seseorang itu akan menggantikan saya. Kenapa Abu Bakar disebut khalifah Nabi? Karena dia menggantikan Nabi. Bahwa kemudian berkembang menjadi khalifah dengan makna pemimpin, nah itu soal yang lain. Khalifah dalam bentuk isim fa'il kan, khalifun. Artinya khalifun. Itu sighah mubalaghah. Jadi apa arti pengetahuan bagi seorang pemimpin? Nah, pemimpin tidak punya pengetahuan ya kelar tau. Makanya ada namanya meritokrasi. Meritokrasi itu artinya orang itu menempati sesuatu dengan kapasitasnya. Kalau tidak punya kapasitas untuk itu, tidak punya ilmu untuk itu, maka berlaku hadis yang lain. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sah. Kalau sesuatu cakap pada orang yang tidak ahli, tidak punya ilmu di situ, ya tinggal nunggu kehancurannya aja, karena dia tidak berilmu. Makanya pas sebenarnya kalau itu modelnya merit system. Jadi orang ditempatkan di satu titik, entah menjadi apa saja, harus sesuai dengan kapasitasnya. Kalau enggak ya rusak nanti itu, rusak. Namanya meritokrasi. Jadi meritokrasi itu jadi penunjukan penempatan seseorang itu karena dia sesuai dengan keahliannya, dengan ilmu yang dimiliki. Kalau enggak ya sudah merusak sistem. Apalagi kalau modelnya pertemanan gitu kan, karena teman saya ini dekat, karena family, nggak lihat dia punya kemampuan apa enggak, punya keahlian apa enggak. Kalau enggak ya rusak. Ada yang belum nanya? Ini pertanyaan Pak. Apa saja contoh peran konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau generasi muda sebagai wanita dalam bidang ilmu? UIN kita ini itu udah luar biasa loh. Tahu nggak apa value system di UIN Wali Songo apa? UOS, Unity of Science. Itu luar biasa loh. Itu sebenarnya kalau dalam meminjam bahasa agamanya itu kan sebenarnya ihsan. Ihsan itu kita mengerjakan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Tapi kalau Allah tidak lihat kita, yakin kalau kita nggak lihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan mengawasi kita. Gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu seolah kita melihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa lihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan tetap mengawasi kita. Ini kalau dilakukan, ini luar biasa. Luar biasa. Sehingga ada integrasi antara pengetahuan dengan moralitas, dengan etika. Orang kalau memahami UOS dengan baik, dia nggak akan nyuri. Dia nggak akan mengambil milik orang lain. Nggak akan. Yang bukan haknya nggak akan diambil. Termasuk juga nggak akan pacaran yang aneh-aneh. Kan yakin diawasi sama Allah. Takut. Jadi dulu ada bahasa yang lebih simpel ya. Ihsan itu zaman dulu dikatakan sebagai waskat, pengawasan melekat. Nah, kalau kita sudah hidup dalam kondisi ilmu yang seperti itu, maka HP hilang di lingkungan UIN akan tetap kembali kepada pemiliknya. Anda misalnya lagi ambil air wudhu, wudhunya kan baik nih, tapi di tempat wudhu ternyata menemukan HP milik orang. Anda nggak akan kemudian ambil SIM card-nya supaya orang tidak bisa menghubungi. Tapi SIM card-nya akan tetap diaktifkan supaya orang bisa menghubungi, karena itu bukan hak kita. Itu UOS, itu ilmu. Kita nggak akan mengambil yang bukan hak kita. Kita hanya akan ambil yang memang jadi hak kita. Yang bukan hak kita, bukan hak kita. Luar biasa UOS itu. Ujian nggak akan nyontek. Wong UOS ke ujian nyontek. Loh, katanya Allah mengawasi. Gimana nanti jasa Allah ke ujian nyontek? Bikin karya tulis. Nanti tugas akhir kan? Bisa skripsi, bisa jurnal. Nggak akan plagiasi. Wong yakin Allah mengawasi. Jadi kalau ini menjadi basic atau value moral kita, maka ya sudah, hanya akan kebaikan yang muncul. Itu apalagi. Oh ya, ya. Mati.
Masih. Masih Bapak. Itu kalau video itu gede nanti ya kapasitasnya. Apalagi Menurut Bapak dalam apa saja sih tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi kemajuan sains dan teknologi pada saat ini? tantangan terbesarnya satu, mereka lupa itu tadi bahwa di dunia